panggung hukum dan politik tanah air kembali memanas, namun kali ini api konflik justru berkobar di dalam barisan yang dulunya tampak kokoh. Koalisi yang selama ini bersuara lantang menggugat isu ijazah Presiden Jokowi, kini resmi dinyatakan pecah kongsi. Kubu Roy Suryo secara terbuka melontarkan serangan pedas terhadap Egy Sujana, yang kini mereka anggap bukan lagi kawan seperjuangan, melainkan aktor di balik skenario yang merugikan gerakan mereka. Dan berikut adalah 5 poin kritik keras yang memicu perpecahan panas tersebut, versi Cumi Top 5. Pasca mencuatnya langkah perdamaian atau restoratif justice yang diinisiasi oleh Egy Sujana, kubu Roy Suryo langsung bereaksi keras dengan membongkar topeng yang selama ini menutupi pergerakan rekan mereka tersebut. Egy kini secara terang-terangan dituding sebagai aktor besar yang memiliki peran ganda dalam pusaran kasus ini. Mereka melihat adanya keganjilan besar, di mana seorang yang seharusnya menjadi motor penggugat justru mendadak bermanuver menjadi mediator perdamaian dengan pihak lawan. Hal ini memicu kecurigaan bahwa Egy sedang menjalankan skenario untuk menutup kasus sebelum bukti-bukti kunci sempat diuji di persidangan. Lantas, seperti apa pernyataan kubu Roy Suryo terkait Egy Sujana? Saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Langkah Egy yang mendorong skema restoratif justice atau perdamaian dengan pihak lawan secara mendadak dianggap cacat prosedur secara hukum. Pihak Roy Suryo secara tegas membongkar adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam inisiasi damai tersebut. Menurut mereka, sebuah langkah strategis substansial RJ seharusnya lahir dari kesepakatan kolektif seluruh elemen penggugat, bukan merupakan hasil improvisasi pribadi satu orang. Egy dituding telah melompati kewenangan dan mengabaikan mekanisme koordinasi yang telah disepakati sejak awal kasus ini bergulir. Lantas, seperti apa dugaan pelanggaran standar operasional prosedur yang dimaksud pihak Roy Suryo? Saya tegaskan ya, hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Solo. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Solo. Kenapa demikian? Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri
perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana, dan itu benar-benar dijalankan. Akhirnya ada beberapa yang dijalankan dalam standar operasional hukum acara Solo. Pertama, Polda langsung memberikan SP3 atas perintah Joko Widodo, karena ada instruksi, ada polisi aktif 5. Kedua, setelah itu Polda menaikkan berkas 3 pejuang kita di klaster kedua, yakni Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. Dan yang ketiga adalah kemudian Polda memanggil tersangka di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat, pertama, pengakuan bersalah, kedua, permintaan maaf, ketiga, pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo, yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Bagi pihak Roy Suryo, manuver Egy Sujana yang menawarkan jalur damai di tengah memanasnya proses hukum dianggap sebagai tindakan yang memecah belah fokus perjuangan. Strategi RJ ini dinilai telah menciptakan faksi-faksi baru di internal koalisi, di mana muncul kecurigaan antar rekan seperjuangan yang sebelumnya solid. Lantas, seperti apa pandangan pihak Roy Suryo atas langkah Egy Sujana? Restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri, itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum, itu dari sisi prosedur. Ketegangan antara para penggugat isu ijazah mencapai titik nadir setelah kubu Roy Suryo melontarkan tudingan yang sangat menyengat. Mereka secara terang-terangan menyebut bahwa skema perdamaian atau restoratif justice yang dibawa oleh Egy Sujana bukan sekadar jalan tengah hukum, melainkan alat politik untuk membeli loyalitas para pejuang yang selama ini vokal menyuarakan kebenaran. Bagi pihak Roy Suryo, narasi perdamaian yang diusung Egy dianggap sebagai sebuah jebakan moral yang sangat berbahaya. Mereka mencurigai bahwa tawaran damai tersebut sengaja diciptakan sebagai instrumen untuk mengubah kawan seperjuangan menjadi pengkhianat. Dengan iming-iming penyelesaian di luar pengadilan, para pejuang isu ijazah dikhawatirkan akan kehilangan taji dan integritasnya, yang pada akhirnya justru akan menguntungkan pihak tertuduh. Lantas, seperti apa penegasan kubu Roy Suryo terkait hal tersebut? Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Iya, karena
substansi restorasi pemulihan ijazah nggak bisa. Karena nggak bisa merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli dengan adanya perdamaian, nggak bisa. Tetap saja palsu begitu loh. Makanya kalau ingin membuktikan ijazah itu asli, bawa ke pengadilan. Tapi lagi-lagi di pengadilan Solo, Joko Widodo tidak datang. Katanya akan menunjukkan SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan jika diminta. Padahal yang disita hanya SMA dan S1. Berarti SD, SMP kan sebenarnya bisa ditunjukkan ke Solo. Dalihnya kan karena pinjam alat bukti di Polda belum dipenuhi. Dan saya kira Polda harusnya memenuhi. Kenapa? Karena itu untuk tujuan penegakan hukum, yakni pembuktian di persidangan. Wong kemarin saja kita gelar perkara khusus tidak ada tujuan pembuktian saja. Bisa dibuka, bisa dikasih unjuk, bisa melanggar KUHP yang sebenarnya segel itu hanya dibuka di depan persidangan oleh jaksa dalam konteks pembuktian. Kenapa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak bisa dilakukan? Puncak dari segala kecurigaan kubu Roy Suryo terhadap Egy Sujana bermuara pada satu tuduhan yang sangat politis dan strategis, yakni adanya campur tangan kekuasaan di balik layar. Pihak Roy Suryo mencium aroma intervensi yang kuat dan secara gamblang menyebut bahwa manuver perdamaian yang dilakukan Egy merupakan bagian dari skenario besar yang dirancang oleh Gen Solo. Baru kemudian kami membaca ternyata dugaan kuat kami proses gelar perkara yang menunjukkan ijazah yang mulanya kami ya agak GR. Mulanya kami kira kami GR karena kami menekan, mendesak untuk ditunjukkan. Ternyata itu adalah bagian dari skenario Solo. Terbaca dari apa setelah itu? Relawan Jokowi Rejo menyatakan setelah ditunjukkan, didekatkan alat bukti, pasal-pasal ternyata masih kenceng. Dari 12 itu semuanya tidak termaafkan. Itu ada 3 yang tidak termaafkan, yang lain bisa dimaafkan. Nah, kemudian di follow up dengan adanya restoratif justice dan damai yang kemudian terlepas dibantah oleh Egy, klaimnya kan mereka sudah berdamai oleh Solo. Nah, ini kan menunjukkan memang ini adalah bagian dari strategi memecah belah, menjatuhkan mental pejuang kita agar seolah-olah mereka harus segera mengakui ijazah itu asli agar tidak dipenjara.